Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat dan tetap semangat dalam belajar fisika ya. Selanjutnya, perkenalkan, saya Azhar Arsyad dari Program Studi Pendidikan Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Makassar. Ada yang tahu kita akan belajar apa hari ini? Yap, kita akan belajar tentang kapasitor. Sebelum melangkah ke materi yang lebih jauh, adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, peserta didik dapat mengetahui jenis-jenis dari kapasitor. Yang kedua, peserta didik dapat mengetahui konsep dari kapasitor. Yang ketiga, peserta didik dapat memahami proses pengisian dan pengosongan kapasitor. Ada yang tahu kapasitor apa saja Kak ini? Apa nama kapasitor dari masing-masing gambar ini? Yap, kita akan membahasnya. Yang pertama, adapun kapasitor yang pertama yang akan kita bahas kali ini adalah kapasitor elektrolit. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa kapasitor elektrolit itu merupakan bahan yang terbuat dari elektrolit. Bahan yang terbuat dari elektrolit dan umumnya berbentuk tabung atau silinder. Nah, kapasitor elektrolit ini sering juga disebut sebagai kapasitor elko karena kapasitor elektrolit ini digunakan dalam rangkaian elektronik yang membutuhkan kapasitas yang tinggi. Kapasitor elektrolit ini memiliki muatan atau polaritas. Oke, selanjutnya kapasitor keramik. Nah, kapasitor keramik ini terbuat dari bahan keramik yang bersifat bahan dielektrikum. Umumnya kapasitor keramik ini itu bentuknya bermacam-macam. Ada yang berbentuk tabung, berbentuk plat, berbentuk segi empat, dan lain-lainnya. Jadi kapasitor keramik ini tuh banyak jenis-jenisnya, bukan hanya satu macam saja. Oke, selanjutnya ada kapasitor polyester. Nah, kapasitor polyester ini sangat populer dalam penggunaannya. Umumnya dibuat dengan bentuk yang kecil dan pipih. Tidak memiliki polaritas sehingga dalam pemasangannya itu tidak akan sulit. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan konsep kapasitor. Konsep dari kapasitor ini merupakan salah satu komponen elektronika atau alat yang dapat menyimpan muatan listrik dan sebagai filter dalam catu daya atau power supply. Kemudian, adapun pokok pembahasan dari konsep kapasitor ada 3. Yang pertama, kita akan membahas tentang kapasitas kapasitor. Yang kedua, kapasitas kapasitor keping sejajar, dan yang ketiga ada rangkaian kapasitor. Oke, kita masuk ke pembahasan poin pertama, yaitu kapasitas kapasitor. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa kapasitas kapasitor itu merupakan perbandingan antara muatan listrik yang tersimpan dalam kapasitor dan beda potensial antara kedua keping. Secara matematis dapat kita rumuskan sebagai persamaan berikut, di mana C sama dengan Q per V, di mana C adalah kapasitas kapasitor dengan satuan farad, Q adalah muatan listrik dengan satuan coulomb, dan V adalah beda potensial dengan satuan volt. Kapasitas 1 volt itu sangat besar,
Sehingga sering kita nyatakan bahwa dalam mikrofarad atau new V dan picofarad atau PV, di mana 1 mikrofarad itu setara dengan 10 berpangkat minus 6 farad dan 1 picofarad setara dengan 10 berpangkat minus 12 farad. Bagaimana dengan contoh soalnya? Kita langsung saja bahas ya. Berikut adalah contoh soalnya. Di sini kita bisa lihat bahwa sebuah kapasitor dengan ukuran 4 mikrofarad, di mana ujung-ujungnya itu terdapat kapasitor yang terhubung dengan beda potensial sebesar 4 volt. Pertanyaannya, tentukan besar muatan listrik dari kapasitor tersebut. Nah, adapun penyelesaiannya atau yang harus kita selesaikan yaitu kita tuliskan dulu hal yang diketahui di dalam soal. Diketahui C sama dengan 4 mikrofarad, kita ubah ke satuan internasional, 4 dikali 10 berpangkat minus 6 farad, kemudian V atau beda potensialnya adalah 4 volt. Nah, yang ditanyakan adalah Q, maka penyelesaiannya atau proses penyelesaian dari soal ini kita tuliskan persamaan umum yang telah kita bahas sebelumnya terkait dengan kapasitas kapasitor, di mana persamaan itu adalah C sama dengan Q per V. Jadi persamaan yang akan kita gunakan yaitu yang seperti ini dari kapasitas kapasitor. Kemudian untuk mencari muatannya itu kita tinggal mengalihkan kapasitas kapasitor dengan V-nya, sehingga kita substitusikan persamaan yang ada di soal dan ada diketahui sebelumnya, maka jawabannya kita akan dapatkan sebesar 16 dikali 10 berpangkat minus 6 coulomb. Jadi jawabannya adalah besar muatan listrik kapasitor sebesar 16 dikali 10 berpangkat minus 6 coulomb. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan selanjutnya mengenai kapasitor keping sejajar. Nah, di kapasitor keping sejajar ini itu konsepnya banyak digunakan di dalam produk teknologi. Salah satunya adalah layar sentuh kapasitif yang umumnya kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari yaitu smartphone. Layar kapasitif itu bekerja dengan memanfaatkan sifat kapasitif tangan untuk bisa memberi sinyal pada layar sentuh. Nah, layar kapasitif ini bekerja tidak bergantung pada tekanan sentuhan dan mampu menampilkan kejernihan hingga 90%. Hal ini menjadikan layar kapasitif itu lebih banyak digunakan dibandingkan dengan layar resistif. Nah, layar sentuh kapasitif ini terbuat dari lapisan transparan yang dimana itu merupakan sifat konduktor pada bagian dalam dan luar serta isolator pada bagian tengahnya. Hal ini merupakan penerapan dari kapasitor keping sejajar. Jadi ini seperti ini adalah kapasitor keping sejajar. Kapasitor keping sejajar itu terdiri dari 2 lapisan konduktor. Jadi ada 2 lapisan konduktor yang dipisahkan oleh bahan dielektrik. Nah, bahan dielektrik ini sifatnya adalah isolator yang dapat menghantarkan panas. Oke, selanjutnya kita masih ke pembahasan kapasitor keping sejajar. Jadi ini merupakan gambar dari kapasitor standar. Seperti ini gambaran dari kapasitor standar. Nah, saat kapasitor ini dihubungkan dengan sumber tegangan, maka akan terjadi proses pengisian muatan pada kapasitor sampai kapasitor ini memperoleh tegangan yang sama dengan tegangan sumber. Setelah sumber tegangan dilepaskan, kapasitor masih menyimpan energi listrik, sehingga jika suatu saat dihubungkan dengan beban, kapasitor ini dapat mengalirkan muatannya. Kemampuan kapasitor ini untuk bisa menyimpan muatan itu kita bisa sebut sebagai kapasitansi kapasitor.
Jadi, dapat kita simpulkan bahwa kapasitansi kapasitor itu adalah kemampuan kapasitor untuk dapat menyimpan suatu muatan. Oke, selanjutnya bagaimana cara kita menentukan kapasitas dari kapasitor itu? Nah, khusus pada kapasitor keping sejajar, kita bisa lihat bahwa dipengaruhi oleh luas penampang keping, jarak antar keping, dan konstanta bahan dielektrik. Besar dari kapasitansi kapasitor itu dapat kita nyatakan dalam persamaan matematika sebagai berikut, di mana C sama dengan epsilon 0 dikali A per D. Keterangannya, di mana C itu adalah kapasitas kapasitor dengan satuan farad, epsilon 0 adalah konstanta bahan dielektrik dengan konstanta 8,85 dikali 10 berpangkat minus 12 C kuadrat per Newton meter kuadrat. Kemudian A adalah luas penampang keping dengan satuan meter persegi. Kemudian D adalah jarak keping dengan satuan meter. Oke, kita masuk ke pembahasannya. Bagaimana cara kita menyelesaikan soal khusus pada kapasitor keping sejajar. Oke, seperti kita lihat bahwa ini adalah contoh soalnya. Kita lihat bahwa di contoh soal ini adalah kapasitor keping sejajar itu mempunyai luas keping sebesar 100 cm persegi dan jarak antar keping 2 mm. Tentukan kapasitas kapasitor tersebut dengan konstanta bahan dielektrik sebesar 8,85 dikali 10 berpangkat minus 12 C kuadrat per Newton meter kuadrat. Nah, penyelesaiannya sama seperti soal sebelumnya. Kita menuliskan dulu hal yang diketahui apa saja di dalam soal. Diketahui A-nya sama dengan 100 cm persegi, kita ubah ke satuan internasional 10 berpangkat minus 2 meter persegi. Kemudian D, kita ubah dari 2 mm ke satuan internasionalnya 2 dikali 10 berpangkat minus 3 meter. Kemudian kita tetap menuliskan konstanta bahan dielektrik karena ini sudah menjadi ketetapan, maka kita tidak perlu lagi mengubahnya. Jadi diketahui bahwa konstanta bahan dielektriknya itu sebesar 8,85 dikali 10 berpangkat minus 12 C kuadrat per Newton meter kuadrat. Nah, ditanyakan berapa kapasitas kapasitor. Kita bisa masukkan persamaannya dari hal-hal yang diketahui dalam soal dengan persamaan yang sebelumnya kita sudah bahas dengan persamaan sebagai berikut. C sama dengan epsilon 0 dikali A per D. Oke, kita lanjut. Dengan mensubstitusikan hal yang diketahui ke dalam persamaan tadi, maka diperoleh jawaban akhirnya adalah C sama dengan 4,425 dikali 10 berpangkat minus 11 farad. Jadi dapat kita simpulkan bahwa besar dari kapasitas kapasitor tersebut adalah 4,425 dikali 10 berpangkat minus 11 farad. Oke, sampai sini bisa dipaham? Kita langsung masuk ke pembahasan poin ketiga mengenai konsep kapasitor, yaitu bagaimana dengan rangkaian kapasitornya. Oke, kita masuk. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa bagaimana cara kita mengetahui kapasitansi total jika dirangkai secara seri dan paralel pada kapasitor. Kira-kira bagaimana ya? Kita langsung saja masuk ke pembahasan pada rangkaian seri ya. Oke, di sini kita bisa lihat bahwa pada pembahasan pertama kita fokuskan pada rangkaian seri. Nah, di rangkaian seri ini kita bisa lihat bahwa terdapat 3 kapasitor dengan kapasitansi masing-masing. Kita bisa lihat bahwa kapasitornya itu ada C1, C2, C3 yang disusun secara sejajar dihubungkan dengan tegangan V. Oke, jika beberapa kapasitor disusun secara seri sebagaimana yang ditunjukkan pada gambar, maka akan diperoleh nilai kapasitas kapasitor yang lebih kecil daripada kapasitansi semula, di mana Q totalnya itu akan sama dengan Q1, Q2, dan Q3. Kita substitusikan dengan persamaan Q sama dengan C dikali V,
Dan tegangan sumbernya kita akan substitusikan, di mana tegangan sumber tadi perjanjiannya adalah V1 ditambah V2 ditambah V3, maka akan diperoleh persamaan untuk mencari kapasitor pengganti yang disusun secara seri, itu di mana 1/CS sama dengan 1/C1 ditambah 1/C2 ditambah 1/C3 ditambah seterusnya. Nah, ditambah seterusnya ini maksudnya apa? Tergantung dari banyaknya kapasitor yang disusun secara seri. Jadi semakin banyak kapasitor yang disusun secara seri, maka akan mengikut juga pada variabel yang akan ditentukan dalam formulasi tersebut. Oke, sampai situ bisa dipahami? Semoga bisa dipahami ya. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan mengenai rangkaian paralel. Kira-kira bagaimana ya? Oke, seperti ini ya rangkaian paralel. Jadi di rangkaian paralel ini disusun secara apa? Kira-kira disusun secara apa? Ya, disusun secara merangkai ya. Dari atas ke bawah. Jadi terdapat 3 kapasitor yang disusun dengan paralel C1, C2, C3 yang dirangkai paralel. Kemudian dihubungkan dengan tegangan sumber. Diperoleh tegangan sumbernya itu sama dengan V1, V2, V3 yang mempengaruhi pada masing-masing kapasitor. Sehingga sesuai dengan prinsip rangkaian paralel bahwa Q totalnya itu adalah Q1 ditambah Q2 ditambah Q3. Dengan mensubstitusikan persamaan Q sama dengan C dikali V, maka dapat kita peroleh bahwa untuk mencari kapasitas-kapasitor pengganti pada susunan dari paralel itu adalah CP sama dengan C1 ditambah C2 ditambah C3 ditambah seterusnya. Nah, sama dengan pembahasan saya sebelumnya bahwa seterusnya ini maksudnya apa? Maksudnya itu tergantung dari kapasitornya. Jadi semakin banyak yang disusun secara paralel, maka akan mengikuti dari persamaannya juga. Nah, kira-kira kalau misalnya kita diberikan contoh soalnya, kira-kira bagaimana ya cara mengerjakannya? Oke, kita masuk ya di contoh soal. Nah, seperti ini contoh soalnya. Bisa dilihat bahwa untuk contoh soalnya kita lihat di sini, perhatikan rangkaian kapasitor berikut. Kira-kira ini rangkaian kapasitornya disusun secara seri atau paralel? Ya, disusun secara seri ya, karena disusun secara sejajar. Nah, tadi untuk rangkaian paralel itu disusun secara berderet ya. Oke, saya lupa tadi sampaikan, tapi mohon diingat. Oke, di sini perhatikan rangkaian kapasitor berikut. Terdapat 3 buah kapasitor C1, C2, C3 yang disusun secara seri. C1-nya 2 mikrofarad, C2-nya 3 mikrofarad, dan C3-nya 6 mikrofarad. Tentukan besar kapasitas pengganti rangkaian kapasitor tersebut. Sama dengan soal-soal sebelumnya, kita tuliskan dulu hal yang diketahui saja di dalam soal. Jadi sudah diketahui masing-masing kapasitornya, berapa besarnya. Kemudian ditanyakan berapa kapasitor pengganti rangkaian, jadi CS-nya yang disusun secara seri. Nah, maka penyelesaiannya kita mensubstitusikan hal yang diketahui ke dalam soal, ke dalam persamaan yang disusun secara seri ya. Persamaan itu seperti ini di rangkaian seri. Jadi 1/CS sama dengan 1/C1 ditambah 1/C2 ditambah 1/C3. Karena disusun secara seri dan kapasitornya terdapat 3 kapasitor, maka kita masukkan hal yang diketahui sesuai dengan apa yang diketahui di dalam soal. Oke, kita lanjut. Tadi sehingga diperoleh kapasitas pengganti rangkaian kapasitor yang disusun secara seri ini adalah 1 mikrofarad. Sehingga
besar kapasitas pengganti rangkaian kapasitor yang disusun secara seri itu diperoleh sebesar 1 mikrofarad. Oke, sampai sini sudah dipaham ya mengenai konsep-konsep dari kapasitor. Mulai dari kapasitas kapasitor itu bagaimana dengan kapasitor keping sejajar, dan bagaimana dengan rangkaian dari kapasitor yang disusun secara seri maupun paralel. Semoga bisa dipahami ya. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu seperti ini. Bagaimana dengan proses yang terjadi pada kapasitor jika kita rangkai seperti rangkaian berikut? Kira-kira bagaimana ya? Nah, untuk memahami bagaimana proses yang terjadi pada kapasitor, proses terjadi pada kapasitor itu terbagi menjadi dua ya. Ada proses pengisian dan ada proses pengosongan dari kapasitor. Untuk lebih memahami, silahkan disimak video praktikum di bawah ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Kali ini kita akan melakukan praktikum mengenai pengisian dan pengosongan muatan kapasitor. Selamat menyaksikan. Pada praktikum kali ini, adapun alat dan bahan yang digunakan: kapasitor elektrolit, komutator, resistor cincin, multimeter digital, kabel penghubung, power supply, dan juga stopwatch HP. Adapun prosedur kerjanya, yang pertama dikalibrasi terlebih dahulu tegangan sumber yang dihubungkan melalui power supply. Tegangan sumber yang dikalibrasi sebesar 12 volt. Langkah selanjutnya, dirangkai rangkaian yang akan digunakan untuk proses pengisian dan pengosongan muatan kapasitor.
Setelah dirangkai, selanjutnya kita terlebih dahulu mengetahui secara teori untuk proses pengisian maupun pengosongan pada muatan kapasitor. Secara teori, untuk proses pengisian muatan kapasitor, semakin banyak waktu yang diperlukan, maka tegangannya akan semakin besar. Pada suatu waktu akan terjadi tegangan yang konstan. Kemudian arusnya akan semakin turun secara perlahan. Kemudian secara teori untuk proses pengosongan muatan kapasitor, tegangan dan juga arusnya akan perlahan menurun secara konstan. Pada suatu waktu nantinya tegangan dan juga arusnya akan mengalami penurunan secara konstan. Untuk pengambilan data proses pengisian muatan kapasitor, dicatat pada tabel pengamatan tegangan dan juga arus yang tertera pada multimeter digital selama setiap pengambilan data dengan selang waktu 15 detik.
Setelah melakukan pengambilan data pada proses pengisian muatan kapasitor, arahkan komutator untuk langsung masuk ke arah pengosongan. Dengan cara yang sama, dicatat berapa arus dan juga tegangan yang tertera pada multimeter dan dimasukkan pada tabel pengamatan. Pengambilan data setiap satu data selama selang waktu 15 detik. Sekian terkait dengan praktikum pengisian dan pengosongan muatan kapasitor. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk lebih memahami lebih jauh, silahkan dikerjakan lembar kerja peserta didik berikut ini melalui link yang tertera. Berikut adalah tampilan dari lembar kerja peserta didik. Adapun isi dari lembar kerja peserta didik meliputi informasi kerja hingga pelaksanaan praktikum. Oke, setelah mengerjakan lembar kerja peserta didiknya, kita masuk ke pembahasannya ya. Inti dari proses pengisian dan pengosongan pada kapasitor. Jadi kita masuk dulu pada intinya mengenai pengisian. Nah, di pengisian kapasitor itu terdiri dari satu kapasitor yang dirangkai, kemudian satu sumber tegangan dan satu buah saklar yang ditunjukkan seperti gambar berikut ini ya. Jika saklarnya diarahkan ke posisi pertama, maka akan mengalir arus yang mengisi kapasitor. Sehingga dalam keadaan ini dapat kita turunkan formulasi, di mana formulasi itu akan berpengaruh terhadap tegangan dan juga terhadap arusnya. Nah, bagaimana dengan formulasinya? Nah, formulasinya kita bisa lihat di sini bahwa untuk menentukan persamaan tegangan kapasitor sebagai fungsi waktu sebagai berikut. Di mana VC sebagai fungsi waktu adalah Vs dikali 1 dikurang E berpangkat minus T per RC. Nah, prosesnya itu kita bisa gunakan persamaan tegangan sumber sama dengan tegangan resistor ditambah tegangan kapasitor. Kita memisahkan notasi-notasi yang berhubungan dengan variabel muatan listrik terhadap notasi yang berhubungan dengan variabel waktu. Nah, pada kasus ini notasi Q dengan dQ itu ditempatkan pada ruas kiri, sedangkan dt di ruas kanan persamaan. Sehingga persamaannya itu dQ per Vs dikurang Q per C sama dengan 1 per R dt.
Jika ruas kiri dan ruas kanan dibagi dengan C, maka persamaannya dapat kita ubah lagi. dQ per P kurang C dikali Vs sama dengan minus 1 per RC dikali dt. Kita integralkan ruas kiri dan ruas kanan, maka menghasilkan ln Qt per C Vs per min C Vs sama dengan min T per RC. Sehingga telah kita ketahui bahwa E berpangkat ln X sama dengan X, sehingga apabila dari ruas kiri dan ruas kanan dari persamaan di atas menjadi pangkat dari E, maka akan dihasilkan Q terhadap fungsi waktu C dikali Vs dikali 1 dikurang E berpangkat minus T per RC. Sehingga seperti inilah persamaannya untuk menentukan persamaan tegangan kapasitor sebagai fungsi waktu. Sama halnya pada arus sebagai fungsi waktu, cuman yang membedakan ini besarnya tegangan kapasitor ya. Besarnya tegangan kapasitor yang disusun arus kapasitornya sebagai fungsi waktu itu dapat kita turunkan berdasarkan dari persamaan dari yang sudah dibahas mengenai tegangan kapasitor ya. Sehingga diperoleh arus terhadap fungsi waktu adalah Vs per R dikali E berpangkat minus T per RC. Di mana Vc itu adalah tegangan pada kapasitor. Kemudian IT itu adalah arus yang mengalir pada kapasitor setiap saat dengan satuan ampere. Maaf tadi saya lupa bahwa tegangan pada kapasitor itu satuannya adalah volt ya. Kemudian Vs adalah tegangan sumber dengan satuan volt, dan E itu adalah bilangan natural ya. Jadi itu Euler atau bilangan natural dengan 2,72 ya nilainya. Kemudian RC adalah konstanta waktu dalam satuan detik. Konstanta waktu itu kita bisa beri simbol tau ya. Jadi tau itu adalah R dikali C. Dengan R adalah ohm dan C adalah farad. Oke. Sampai sini semoga bisa dipahami ya. Next. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Bagaimana dengan grafiknya? Nah, dari grafiknya ini kita bisa lihat bahwa untuk kurva tegangan kapasitor terhadap waktu itu kita bisa lihat bahwa semakin besar konstanta waktu yang diperlukan, maka akan semakin besar tegangan dari kapasitor yang dihasilkan. Nah, bagaimana dengan arus kapasitor terhadap waktu? Nah, arus kapasitor terhadap waktu pada proses pengisian ini itu berbanding terbalik tadi dengan tegangannya ya. Jadi semakin besar konstanta waktu yang diperlukan, maka akan semakin menurun arusnya ya. Semakin menurun secara perlahan arus yang dihasilkan, atau semakin kecil arus kapasitor yang dihasilkan. Oke, semoga bisa dipahami ya pada proses pengisian kapasitor, baik itu terhadap tegangan dan terhadap arusnya. Selanjutnya kita masuk ke proses pengosongan. Nah, di sini pada saat saklar diarahkan ke posisi pertama, rangkaian akan membentuk konfigurasi pengisian kapasitor. Andai kata kapasitor telah terisi penuh dengan muatan, saklar itu kemudian diarahkan ke posisi kedua, maka rangkaiannya akan membentuk konfigurasi berupa proses pengosongan kapasitor dengan arah arus yang terbalik menuju ke potensial sebesar 0. Nah, dalam keadaan seperti ini bahwa tegangan sumbernya akan bernilai 0. Sehingga untuk menentukan bagaimana persamaan dari tegangan kapasitor sebagai fungsi waktu dan juga pada arusnya, itu kita bisa lihat sebagai berikut. Berikut adalah bagaimana cara menentukan tegangan kapasitor sebagai fungsi waktu dan arusnya ya.
Jadi tadi sesuai dengan perjanjian kita bahwa minus dari VR kurang VC terhadap T itu adalah 0. Di mana VC terhadap T atau sebagai fungsi waktu itu sama dengan minus dari VR. Sehingga dapat kita ubah bahwa VC terhadap fungsi waktu itu adalah minus I terhadap T dikali R. Di mana VC itu adalah Q per C sama dengan minus dQ per dt dikali R. Seperti halnya pada pengisian kapasitor, persamaan dari ini kita bisa tunjukkan bahwa arus pengosongan kapasitor dapat kita selesaikan dengan metode pemisahan variabel. Dalam hal ini notasi Q dan dQ itu ditempatkan pada ruas kiri, sedangkan dt di ruas kanan persamaan, sehingga persamaannya itu dapat kita ubah bahwa dQ per Q itu sama dengan minus 1 per RC dikali dt. Jika ruas kiri dan ruas kanan diintegralkan, maka akan menghasilkan E berpangkat ln dikali Q terhadap fungsi T per Q terhadap fungsi 0 sama dengan E berpangkat minus T per RC. Nah, berdasarkan sifat bilangan natural bahwa diketahui bahwa E berpangkat ln X itu sama dengan X. Sehingga apabila ruas kiri dan ruas kanannya dari persamaan menjadi pangkat dari E, maka akan dihasilkan persamaan VC terhadap fungsi waktu adalah VC terhadap fungsi 0 dikali E berpangkat minus T per RC. Karena T-nya sama dengan 0, nilai tegangan awal pada ujung-ujung kapasitor itu sama dengan tegangan sumber, sehingga kita bisa ganti bahwa VC terhadap fungsi waktu adalah Vs dikali E berpangkat minus T per RC. Nah, begitu juga dengan bagaimana arus kapasitor yang disusun untuk proses pengosongan dari kapasitor. Pada saat T sama dengan 0, nilai muatan kapasitor maksimumnya. Sehingga arus awalnya juga bernilai maksimum, di mana Vs per R ya, itu untuk nilai arus maksimum. Sehingga untuk arus terhadap fungsi waktu di proses pengosongan kapasitor itu sama dengan minus Vs per R dikali E berpangkat minus T per RC. Oke ya, sama tadi mungkin sama di pengisian ya, bahwa Vs itu adalah tegangan sumber dengan satuan volt, R itu adalah resistansi atau hambatan, kemudian T adalah waktu, RC itu adalah waktu kapasitif dengan satuan second. Oke, semoga bisa dipahami ya. Kira-kira bagaimana dengan kurvanya? Bagaimana kurva tegangan kapasitor terhadap waktu di proses pengosongan? Nah, di sini kita bisa lihat sama halnya dengan proses pengisian terhadap arusnya. Jadi di sini itu berbanding terbalik lagi ya. Semakin besar konstanta waktu yang diperlukan, maka akan semakin kecil tegangan kapasitor yang dihasilkan pada proses pengosongan. Jadi ini sama halnya dengan arus di pengisian ya. Oke. Kemudian untuk proses pengosongan kapasitor di kurva arus kapasitor terhadap waktu, kita bisa lihat bahwa semakin besar konstanta waktunya, maka arus kapasitornya akan semakin kecil. Jadi itu dipengaruhi oleh konstanta waktu juga ya terhadap arusnya. Kira-kira kalau semakin kecil konstanta waktu, maka arus kapasitornya akan semakin besar. Oke, sampai sini semoga bisa dipahami ya di proses pengosongan kapasitor, baik itu terhadap tegangan kapasitornya maupun juga terhadap arus kapasitornya. Oke, selanjutnya bagaimana dengan contoh soalnya? Kira-kira bagaimana dengan penerapan pengerjaan dari contoh soalnya? Nah, kita bisa lihat ya bahwa di sini terdapat contoh soal. Contoh soalnya itu tentukan tegangan kapasitor dari gambar di bawah ini setelah 50 mikrosecond saklar ditutup. Jika kapasitor awalnya itu tidak bermuatan atau bisa disebut sebagai proses pengisian dari kapasitor. Jadi ini kita bisa lihat bahwa di dalam soal ini terdapat rangkaian dari pengisian kapasitor terdiri dari tegangan sumber sebesar 50 volt,
resistansi sebesar 10 kilo ohm dan kapasitornya sebesar 2200 mikrofarad. Kita tuliskan dulu hal yang diketahui dalam rangkaiannya dan juga terhadap soalnya. Jadi diketahui T sama dengan 50 mikrosecond, kita ubah ke dalam satuan internasional. Kita ubah ke satuan sekon, di mana 5 dikali 10 berpangkat minus berapa ya? Kira-kira berapa ya itu? Minus 5 minus 3 ya. Minus 3 second ya. Terus tegangan sumbernya adalah 50 volt. Resistansi atau resistornya adalah 10 kilo ohm. Kita ubah ke ohm, 10 berpangkat 4 ohm. Dan kapasitornya 2200 mikrofarad, kita ubah ke 2,2 dikali 10 berpangkat minus 3 farad ya. Maka ditanyakan tegangan kapasitornya. Jadi ini ditanyakan bahwa tegangan kapasitor pada pengisian, maka kita gunakan persamaan pada tegangan kapasitor di proses pengisian. Jadi kita gunakan persamaan yang ini ya. VC terhadap fungsi waktu V sama dengan Vs dikali 1 dikurang E berpangkat minus T per RC. Sehingga kalau kita substitusikan masing-masing persamaan atau variabel yang ada dari soal yang sudah diketahui dan sudah diubah dengan satuan internasional, itu kita akan peroleh jawabannya sebesar 0,5 volt. Jadi besar dari tegangan kapasitornya itu adalah 0,5 volt. Oke, semoga bisa dipahami ya. Next, kita melangkah ke pemahaman selanjutnya dari beberapa penjelasan yang sudah saya bahas terkait dari kapasitor, jenis-jenisnya, terus dari konsepnya, dan terus bagaimana dengan proses pengisian dan pengosongan pada kapasitor. Untuk bisa menguji pemahamannya, silakan dieksplor link tersebut. Silakan dikerjakan latihan soal berikut. Oke, jangan lupa dikumpulkan ya jawabannya. Semoga bisa bermanfaat latihan soalnya. Oke. Berikut adalah latihan soal fisika mengenai kapasitor. Setelah mengerjakan, jangan lupa dikumpulkan melalui file PDF. Nah, berikut adalah referensi yang saya gunakan dalam menyusun materi ini. Jadi ada beberapa referensi saya, yaitu dari beberapa buku. Ada 4 buku yang saya gunakan. Kalian bisa searching di Google untuk mencari buku tersebut sebagai bahan referensi tambahan kalian juga ya. Oke, mungkin segitu saja untuk pembelajaran kita terkait dengan kapasitor, khususnya pada pembelajaran fisika. Terima kasih sudah mengikuti video ini sampai akhir. Semoga bisa bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.